You are now live. Ya, kembali ke Pongki Barata crossover One dan crossover Wati. Kita akan segera berbincang-bincang dengan Gaitsa. Mohon maaf ya tadi yang sudah keputus, sudah gabung dan kemudian keputus. Sorry banget. Kita akan langsung ke Gaitsa. Kita lihat. Nah, kita request Gaitsa, kita send request. Kalau gini sih kelihatannya nyambung ya, ada tanda-tandanya, ada suaranya. Wah, Ipen Nugroho, terima kasih sudah join. Ya, ini dia. Kaitsa. Aman, Mas? Aman, iya. Wah, rumah baru nih kayaknya. Sekarang rumah aku di tempat waktu di studio Mas Mangki dulu. Maksudnya di daerah situ. Oh ya? Di Jakarta Selatan berarti ya? Waktu itu bukannya di Tangerang Selatan, bukan sih? Oh, itu mepet. Jadi rumahku dulu itu Jakarta Selatan paling ujung. Tapi masih Jakarta Selatan, paling ujung. Oh, kamu di Tangerang ya? Tangerang Selatan ya? Yoi. Beda studio kali, itu lagu apa juga nggak tahu tuh pasti. Iya ya, lupa lah Mas. Pokoknya terakhir kita ngerjain lagu Maaf, terus sampai sekarang beberapa teman-teman aku masih senang dengar lagu Maaf. Iya, dan aku sempat melihat di Spotify at least, itu yang stream hampir 1 juta ya, 800 sekian. Benar Mas. Jadi ya. dikit lagi pasti jadi 1 juta, dan kita berharap itu lebih dari 1 juta supaya enak aja dilihat angkanya gitu, nolnya banyak. Iya benar. Tapi rupanya Gaitsa tidak hanya berhenti di Maaf dan memulainya. Kenapa? Jadi teman-teman yang ada di crossover sekarang harus tahu bahwa kenapa saya tertarik untuk menginterview dia, karena sejarah kami cukup panjang. Pertama-tama karena tentunya ketika di Rising Star, Gaitsa membawakan lagu berjudul Saat Kotak di Sini, yang itu juga 1 juta lebih viewersnya di YouTube. Wah, itu aku langsung shock, kaget, karena waktu itu YouTube belum kayak sekarang ya, belum riuh rendah. Nah itu gimana ceritanya? Kau bisa bawain lagu itu waktu Rising Star itu? Itu kan kayak setiap performance gitu, jadi kita kan sebenarnya ada kebebasan juga untuk milih lagu kan Mas. Cuman waktu itu kayak aku pengen dong bawain lagu Indonesia, soalnya kayak ngeliat respons teman-teman tuh katanya kok lagunya lagu barat terus gitu, lagu Indonesia dong gitu. Nah karena saya sudah mencintai karya Mas Pongki dari dulu, jadi ya udah, Saat Kau Tak di Sini aja deh. Iya, dan itu pas banget. Itu sampai gara-gara lagu itu, kalau nggak salah ya, gara-gara lagu itu dapat kontrak rekaman dari Warner? Atau pas prosesnya ada lagi? Gimana ceritanya yang ke Warner? Kalau itu aku kurang tahu ya Mas, tapi kalau yang sign sama Warner itu pas udah selesai ajangnya sih. Iya, iya. Jadi based on data itu, Warner itu melihat ini punya potensi gitu, kalau nggak salah. Oh, oke. Iya, karena tidak semua yang muncul di Rising Star ditawari kontrak rekaman. Jadi kan memang label itu sekarang hati-hati. Jadi paling tidak ketika dia punya pegangan data dari sebuah platform, maka ini bisa jadikan pertimbangan yang cukup valid gitu. Tapi aku sendiri terima kasih saat itu dibawain lagunya, karena jadi baru lagi pada anak-anak di usiamu, sekitarmu itu, ketika akhirnya bisa jadi lagu yang dikenal lagi setelah sekian tahun lamanya. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, abis Saat Kau Tak di Sini itu, terus di kontrak Warner, lagu pertama apa yang di Warner? Lagu pertama kalau nggak salah itu judulnya Matahariku, tapi itu kayaknya lagu yang final gitu Mas. Jadi kita kayak dibikinin lagu buat dibawain pas grand final gitu. Nah judulnya Matahariku, lalu dijadiin single juga. Nah setelah itu baru setelah yang Matahariku, lalu ke Maaf kalau nggak salah. Iya. Oh iya. Maaf adalah lagu Jikustik tahun 2000 yang kemudian dibawakan Gaitsa tahun berapa 2015. tuh?
Ya nggak sih? 2015. Jadi 15 tahun kemudian dilahirkan kembali. Nah, apa yang kamu, kan itu lagu ditawarin ya ke kamu berarti ya, lagu ini aja oleh Warner. Nah, kamu jujur aja saat itu kamu perasaannya gimana? Maksudnya, ah ini sebenarnya gua nggak suka nih, tapi ya udah deh adanya ini gitu atau gimana saat itu? Waktu itu jujur aku bingung Mas. Soalnya kan lagu Ya, Maaf tuh kayak udah enak banget kan pada saat itu. Jadi kalau misalkan mm-mm. aku nyanyiin lagi, kalau nggak enak, wah kacau nih gitu kan. Jadi aku kayak bingung. Aku harus bawainnya kayak apa nih gitu. Jadi akhirnya Ya, dipelajarin dulu lagunya, terus akhirnya kayak ngobrol-ngobrol sama ANR-nya, pengen diapain ya lagunya. Terus ketemu Mas Pongki juga kan? ya kita ketemu di Iya, Warner ya saat itu. iya, terus Mm-mm. udah gitu pas jadi musiknya suka. Ya udah. Iya, tadi aku dengerin lagi di mobil. Tadi sebelum acara ini aku habis dari coffee shop, terus aku dengerin lagi dua lagumu, yang baru sama yang Maaf dulu. Aku dengerin yang Maaf dulu, terus aku preview lagi yang Saat Kota di Sini. Em, Jujur aja, pada saat aku mendengarkan Saat Kota di Sini dan Maaf, itu adalah kurang lebihnya gambaranku dulu ketika aku berimajinasi kalau seandainya ini di cover atau dibawakan ulang oleh orang atau dalam hal ini perempuan misalkan, Hmm. harus yang kayak kayak gini nih. Jadi ketika aku ditawarin Gaitsa membawakan lagu Maaf, itu aku menyimak yang Saat Kota di Sini kan. Nah, ini cocok nih. Makanya aku mau tuh ketemu langsung karena sebenarnya aku agak milih sih sebenarnya kalau lagu-lagu. Asik. Iya, Berarti aku patut karena pilihan ya, Mas? oh iya, karena suaranya itu apa ya? Ada bulenya tapi Indonesia gimana ya? Gimana Gimana neranginnya ya? tuh? Gimana Cengkoknya tuh? tuh aneh, cengkoknya bule, tapi cara nyanyinya pas buat lagu Indonesia. Nah, terus ketika jadi diproduserin oleh Tom Tam ya, Iya. Tomo dan Tama ya, Heeh. itu kemudian jadi sebuah karya dan kita rubah lirik ya. Kalau teman-teman Betul. dengerin lagi, kita rubah lirik, angle-nya jadi ke angle-nya si perempuannya, ya Iya. kan? Karena kalau misalkan itu di kan buatmu menangis itu jadi buatku menangis Buatku. karena masa yang cowoknya, ya kan? Iya. Ya itu jadi pertimbangan kita. Tapi aku senang banget sama hasilnya dan bangga banget karena sudah hampir 1 juta streaming di Spotify dan itu pasti nanti jadi 1 juta bentar lagi gue yakin Amin. deh. Ayo dong, buat Iya. teman-teman nih di sini ya, kalau kalau dengerin lagu Maaf, coba perhatikan bagian pas kalau nggak salah tuh pas mau habis, jadi kayak ada backingan terakhir, kayak hampir mau terakhir gitu lah, itu tuh backingan sama Pongki. Oh my god, itu yang paling mahal. Jadi, jadi suara aku biasa aja, yang paling mahal backingannya Mas. Aduh, itu kan aku menawarkan diri ya kalau nggak salah ya. Udah aku aja deh gitu ya pas di Iya, rekamannya. itu Terus oke, prestasi Mas. kita iya, oke, kita ke situ dulu ya, karena ini sesuatu yang kita kayak mengenang dulu. Akhirnya kan Gaitsa ke rumah saya, ke studio saya di belakang rumah. Ada satu yang harus aku akui dan aku mau meminta maaf kalau seandainya tidak berkenan ya pada saat itu ya. Pada saat itu Gaitsa ditemenin oleh seseorang. Saya pikir manajernya, mohon maaf nih, saya pikir manajernya karena usianya nggak jauh sama saya. Ternyata ayahmu. Iya benar, itu papi aku. Iya. Emang papi sekarang umur berapa? Papi umur berapa ya? 51 kalau nggak salah ya. Oh ya jauh sih. Cuman penampilannya Tapi dia nggak masih kayak agak muda sebenarnya, dia stylish gitu. emang jadi nggak kayak Iya. bapaknya penyanyi gitu loh yang biasa nemenin anaknya nyanyi di acara apa gitu. Jadi saya pikir dari manajemen ya saya sih nggak bukannya terus membedakan perlakuan enggak cuman Pak silakan gitu. Cuman begitu ngobrol-ngobrol, loh ini ternyata bapaknya Kaitsa. Emang iya Mas. Aduh. Iya di luar itu aku akhirnya ngobrol. Oh ternyata ini papahnya gitu. Nah, akhirnya kamu datang ke rumah saya, rekaman lagu Maaf. Nah, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan sekarang yang dulu nggak sempat kamu sampaikan ketika ada di studio itu? Oke. Apa ya? Dulu tuh pas mau rekaman itu deg-degannya seminggu sebelum kayaknya. Soalnya kan itu pertama kali ketemu Mas Pongki, terus langsung rekaman kan. Dan Mm-mm. itu kayak aku kayak bilang ke papi, aduh semoga deh ini kalau jadi lagunya bisa
bisa bikin dia senang gitu, maksudnya kayak Hmm. nggak malu-maluin gitu nih lagunya gitu. Terus pas pas udah rekaman, alhamdulillahnya Mas Pongki kan juga apa ya, ngasih kebebasan buat mengeksplor lagu itu kan, maksudnya Iya. nggak harus kayak apa gitu. Jadi aku ngerasa bisa mengeksplor ide-ide yang aku bisa tuangin ke lagu itu. Nah, karena itu udah lama banget ya Mas, aku kayak agak-agak lupa gitu soalnya. Agak blank ya. Iya, 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 soalnya iya. kayak udah lama banget. Iya, itu pun studionya sebenarnya studio darurat. Itu tempat nyimpen gitar jadiin studio. Emang iya? Tapi dan Oh iya? iya itu sebenarnya tempat nyimpen gitar, cuman dikasih booth gitu jadi studio. Ya, soalnya saya Oh. pikir daripada rekaman di studio beneran kita buang-buang budget, mending di situ gitu. Nah, kemudian abis dari Maaf, Gaitsa sempat melanjutkan, tapi agak meleset ya ke presenter ya. Iya. Itu siapa yang pengen? Kamunya atau manajemen mengarahkan lain atau gimana? Sebenarnya tuh waktu sebelum Rising Star itu kan memang aku kan dulu di Pontianak Mas, jadi Iya. sempat kuliah dan sekolah tuh di sana. Pas kuliah tuh emang aku tuh seneng seneng nge-host gitu, jadi akhirnya aku keterima lah di salah satu TV lokal di sana gitu. Jadi emang dua Oh, tahun sebelum background. jadi 2 tahun sebelum di ajang itu tuh aku udah nge-host gitu. Nah, pas udah di manajemen dan label, terus aku kayak pengen lagi. Kayaknya kalau ada opportunity buat nge-host asik kali ya Oh, gitu. oh gitu. Aku pikir pengembangan pengembangan minat dan bakat dari manajemennya Gaitsa saat itu untuk Gaitsa coba. Tapi sudah punya background ternyata ya. Lumayan. Iya ya. Waktu itu apa yang paling seru kalau jadi host di Jakarta ketika sudah di Jakarta? Waktu itu tuh aku megang acara itu di MNC Music Channel. Jadi memang acara musik juga sih Mas. Jadi Iya, masih iya, nyambung gitu kan, knowledge-nya iya. masih masih kena lah gitu. Terus aku sempat megang acara namanya Star Trek. Jadi itu acara kayak ngundang musisi-musisi gitu. Jadi aku lebih sering ketemu sama musisi-musisi Indo waktu itu. Jadi kan karena waktu itu baru merantau ke Jakarta, jadi kayak wah ternyata enak juga ya kerjaan kayak gini nge-host tapi bisa ketemu banyak banyak artis gitu, jadi kayak bisa bisa ngobrol, bisa berbagi pengalaman gitu. Iya, iya, iya. Oh, Terus oke. Jadi kamu mulai pindah Jakarta itu eh, karena Rising Star. iya. Karena Rising Star. Berarti saat itu eh, ngekos di Jakarta. Sama tante waktu itu pas baru-baru. Oh, oke. Berarti Sebenarnya keluarga keluarga aku banyak juga di sini, jadi keluarga inti jadi di Pontianak. keluarga inti di Pontianak. Oh, bagaimana papinya itu melepaskan anak perempuan? Saya ngelepas anak Makanya laki aja bingung nanti. iya, makanya aku dititipin ke tante aku, itu tuh adiknya Iya, iya, papi iya, gitu, iya, jadi iya. dia lumayan tenang walaupun kayak 2 minggu sekali dia kesini. Kayak tetap aja. Itu planningnya istriku juga kalau anakku nanti kuliah luar kota juga planningnya Sofi juga begitu. 2 minggu sekali minta jatah Oh ya. harus nengok ya. Ya, Iya, ngerti aku sekarang mau rasanya. sekolah di mana Mas? Mungkin di Iya. Jogja kalau lancar ya. Tapi ya itulah, ini Amin. semua sedang proses ya. Kalau papi pemusik juga, Enggak, kebetulan orang tua enggak, bukan pemusik sih, tapi lah penikmat kamu musik. kamu dapat dapat sense musicalnya dari mana? Dari mana ya? Kalau ditanya itu aku juga bingung Mas. Soalnya orang tua enggak, tapi mereka senang musik dan mereka tuh kayak memang pingin anaknya tuh jadi musisi gitu. Jadi emang dari Oh kecil ya, kita oh. diarahin gitu. Memang. Soalnya kalau bicara sense musicalnya Gaitsa ini agak berbeda dengan penyanyi eh, wanita kebanyakan yang misalkan nggak tahu ya, kamu punya style beda, kamu rajin sekali ngulik gitar kalau aku lihat. Itulah juga kenapa Gaitsa aku rasa perlu muncul di crossover karena lagi apa ya, ini nilai tambah juga kalau seorang penyanyi bisa memainkan alat musik dan ngulik ya, bukan sekedar genjreng normal gitu, tapi ada nguliknya. Nah itu dari mana inspirasinya ngulik gitar itu? Hmm, kayaknya inspirasinya dari papi sih, kayaknya ya. Soalnya waktu Hmm. dulu aku kecil tuh ingat banget di rumah tuh selalu diputerin lagu gitu. Jadi
mungkin secara nggak sadar aku jadi seneng gitu. Dulu tuh papi seneng muterin Beatles, terus apa lagi, Guns N' Roses, terus Iya, apa lagi ya, pokoknya banyak lah gitu yang iya, iya. aku jadi kayak nggak sadar jadi keikut gitu. Nah waktu itu tuh papi kayak bilang coba dia belajar gitar, terus tapi aku waktu itu kayak nggak minat gitu, Mm-mm. soalnya susah gitu kan. Aku sempat kayak dibeliin buku apa chord belajar gitar gitu, nggak aku pelajarin karena aku kayak belum nemuin passionnya gitu mas. Jadi Iya. akhirnya kayak udah dibeliin gitar, kayaknya udah hampir setahun gitu, akhirnya kayak aku penasaran, ini kenapa sih kayak disuruh terus, apa asiknya sih main gitar. Terus akhirnya ya udahlah mainin, terus belajar sendiri, oh ternyata enak banget, kayak seru gitu, kayak nemuin passion baru. Oh ternyata pas nyanyi pakai gitar tuh enak ya gitu. Ya udah mulai dari situ kayak udah nemuin senengnya, ya udah itu dilatih terus. Iya, jadi kamu niat latihan berarti khusus untuk gitarnya latihannya agak ekstra kan? Kalau perempuan Iya, biasanya gitu biasanya ya. Semoga, betul. semoga saya salah karena kalau perempuan nyanyi itu maksudnya masih normal, tapi kalau main gitar itu agak effort. Satu, kuku Bener. nggak boleh panjang berarti kan? Iya bener. Nggak bisa gaya-gaya kan mas? Nggak bisa gaya-gaya. Saya juga Iya. nggak bisa nih. Oke, akhirnya belajar main gitar. Aku lihat juga di Instagram rajin banget posting yang main gitar sendiri. Tapi memang lebih enak gitu sih daripada nungguin orang main gitar, kan lama tuh. Mending main gitar sendiri ya. Iya bener. Bisa Apalagi ngulik kalau kita apa? mau ngulik lagu, kan kalau Mm-mm. nunggu gitarisnya kan kayak lama ya Lama, kan? iya. Iya. Enakan kita Ak- sendiri. Oke, kemudian Gaitsa akhirnya berhasil. Tapi kamu tuh kamu nomor 4 ya di Racing Star ya? Ketiga. Ketiga. Udah juara ketiga pun PD-mu masih belum. Ketika datang ke rumah saya kan sudah juara 3 itu. Itu PD-nya masih tetap belum PD juara ya, masih. PD-nya masih nol mas. Oh ya, oh kamu lebih PD mana, nyanyi atau host? Nyanyi lah. Tetap Nyanyi dong. nyanyi. Kita pernah sepanggung ya, tapi nggak ketemu. Masa sih mas? Pernah ya? Pas event apa tuh? Di mall apa Oh gitu. iya bener, di Bogor bukan sih, atau Cirebon? Bogor, iya. Iya. Bogor. Nah, kemudian akhirnya kamu melaluilah serangkaian single-single. Ada yang duet itu apa, Gaisa? Sorry aku lupa. Yang duet Bahagiaku Bahagia. Bahagiamu. Nah, itu lagu ciptaan siapa? Itu ciptaan Bianca Dimas Wibisana dan Bianca Nelwan. Nah, itu kamu memutuskan duet itu ada ceritanya nggak? Karena itu label juga ya? Itu masih under label. Karena waktu itu kan aku udah lumayan sering ngerilis lagu sendiri. Terus kayak aku bilang kayak pengen, sekali-sekali kita duet yuk gitu. Cuman aku belum tahu nih mau duet sama siapa dan lagunya kayak apa gitu kan. Terus akhirnya pas udah kayaknya di-approve lah ide aku yang pengen duet itu. Lalu kayak ada ada beberapa yang di list Warner itu, terus ada salah satu Lutfi Aulia ini. Lutfi Aulia ya. Iya, terus akhirnya kayak ya udah kan, dan waktu itu tuh kayak baru kenal tapi kayak udah lumayan asik gitu ngobrolnya. Jadi lumayan nyambung gitu ngomongin musik. Oh, dia itu juga baru sama-sama kenal. Iya, baru kenal, lumayan Okay. baru kenal sih mas. Terus udah gitu ngobrol-ngobrol, terus akhirnya kayaknya cocok. Pas denger lagunya juga kayaknya sama-sama suka, ya udah langsung. Oke. Terus aku juga dengerin juga yang aku nah ini pengakuan jujur ya, aku puter agak lebih sering daripada lagu-lagumu yang lain, yaitu lagu Jikanya Nadia. Terus terang, ini sebagai teman aku nggak suka video klipnya, tapi aku suka lagunya. Jadi waktu pertama kali kamu promokan, karena kita saling follow di Instagram, aku tahu itu dari Instagram. Ketika aku nonton video klipnya, aku biasa. Tapi ketika aku nggak lihat video klipnya, aku sukanya 2 kali lipat. Yang ngomong gitu nggak cuma Mas Pongki, Mas. Banyak. Iya. Bukan berarti video klipnya jelek, enggak. Mungkin bukan tipe yang saya tonton aja. Karena mungkin visualisasi saya tentang lagunya berbeda dengan yang dibuat. Tapi lagu Jika itu menurut aku bagus banget. Bagus banget. Nggak tahu, kamu sama Nadia ini kayaknya cocok deh. Apa, team up gitu. Teaming up sebagai penyanyi dan songwriter menurut gue sih cocok. Momentumnya
aja yang harus dibangun. Tapi menurut gue Benar. cocok banget. Jika bisa cerita nggak waktu mengerjakan Jika? Waktu ngerjain Jika itu kan lagunya Nadia Fatira. Mm-mm. Sejujurnya ya Mas, sampai sekarang aku tuh belum Mm-mm. pernah ketemu sama Nadia. Jadi kita tuh cuman, Cocoknya. iya kita cuman WhatsAppan, ngobrol paling, kita nggak pernah ketemu. Tapi kadang-kadang tuh kalau kita ngomongin lagunya, eh, apa ya, vibes-nya tuh nyampe gitu, sama-sama kayak ada di lagu itu. Nah, salah satunya si Jika ini. Jadi uniknya lagu Jika ini tuh tadinya mau aku bikin akustik version gitu, Mas. Ya, ya. Nah, tapi kata label bilang, oh ini kayaknya nggak cocok nih kalau kita bikin akustik gitu. Mm-mm. Mm-mm. Terus Mm-mm. akhirnya dibikinlah music yang full gitu. Cuman aku pengen tetap ada sisi mellow slow-nya gitu, agak-agak sedihnya gitu. Karena kan emang lagu sedih ya, patah hati gitu. Jadi jadilah musiknya kayak gitu. Terus aku juga waktu itu tuh kayak nyanyiinnya bingung juga Mas, kayak Mm-mm. aku harus gimana nih, soalnya aku nggak pernah ngerasain uh, ngerasain yang ada di lagu itu. Aku belum pernah mengalami gitu. Jadi Yang sesedih itu gitu, belum pernah iya, ya? yang semiris itu. Semiris itu. Nah, iya. Terus ya udah akhirnya kayak latihan lumayan lama. Itu Jika tuh lagu yang paling lama aku pelajarin karena pengen dapet feel-nya gitu. Kayaknya itu 3 hari gitulah, kayak aku nyari-nyari pengen dibawa kayak apa ya mood lagunya, terus harus gimana nih nyanyinya gitu. Tapi akhirnya pas ngobrol sama Nadia, dia juga bilang kayak semuanya terserah aku, yang penting si rasa di lagunya jangan hilang aja. Ya udah akhirnya aku ngulik-ngulik sendiri, ya udah akhirnya terjadilah itu Jika. Iya, bagus sih lagunya, bagus banget. Jadi gue tuh kalau di Spotify punya playlist yang menurut gue bertema gitu. Selain untuk membantu mempromosikan laguku sendiri, juga membantu untuk mempromosikan lagu teman ketika ada orang yang berkunjung ke playlistku. Nah, mungkin si Jika ini masuk ke misalkan Pongki Barata Patah Hati Song gitu. Bisa masuk ke situ Iya gitu. benar. Tapi lucunya itu tadi, ketika aku dengar hari ini, aku inget loh, ini kan aku pernah denger. Terus aku lihat video klipnya, loh ini yang aku nggak suka, makanya aku skip saat itu. Tapi Oh ada iya. kok, jangan khawatir. Ada lagu yang memang itu perlu waktu nggak cukup 1, 2, 3 bulan, tapi bisa berapa tahun kemudian baru jadi. Jadi jangan putus asa. Zaman digital ini semua mungkin terjadi. Iya. Nah itu tuh Iya kan? faktornya apa Mas? Kenapa kayak kita dengerin sekali tapi nggak bisa langsung suka, tapi harus berkali-kali gitu? Bahkan mungkin kalau berkali-kali juga belum ngena, tapi kayak udah yang tadi Mas Pongki bilang kayak udah setahunan gitu pas didengar baru enak. Itu tuh apa sih faktornya, lagunya nggak bagus atau nggak ngena sama si orang yang denger pada saat itu? Maksudnya nggak relatable gitu? Apa gimana? Ya, pertanyaan yang bagus sekali deh guys. Saya itu menjadi PR buat saya juga. Saya juga Tapi intinya, penasaran soalnya Mas. iya, intinya begini. Tapi aku senangnya ngobrol sama kamu adalah kamu tuh selalu mencari sisi lain yang lebih dalam daripada sekedar lagu atau rilisan gitu. Selalu ada obrolan kayak gini waktu kita ngobrol dulu. Oke, kalau menurut saya gini, semua itu bisa kita atur kecuali momentum, ya. Jadi kalau orang bilang faktor X, faktor luck kayak gitu-gitu, momentum tuh masuk di situ. Semua tuh bisa kita atur. Kita mau bikin lagu disco, lagu ballad, lagu bagus, lagu mahal. Menurut saya semua lagu bagus karena semua lagu nggak bisa kita bilang jelek ya. Tapi marketnya itu apakah tepat atau tidak. Nah, momentum ini tuh yang kadang-kadang kita tidak bisa tahu. Contoh. Aku harus ngambil contoh laguku sendiri karena aku tahu kejadiannya. Aku Milikmu Malam Ini itu dibikin tahun 2009 untuk Iwan Fals, sebuah soundtrack film. Filmnya gagal, soundtracknya pun nggak kedenger. Dimasukin ke YouTube sama orang. Ketika dimasukin ke YouTube, yang nonton ya so-so lah. Mungkin ngetop karena Iwan Fals-nya. Lagunya sih biasa menurut aku ya. Makanya aku kasih orang gitu loh. Terus tahun 2011 aku merasa lagu ini bagus. Nah kan aneh kan, ini mulai aneh nih. Aku merasa lagu ini bagus. Lalu aku rekam ulang untuk album soloku tahun 2011. You know what? Nggak ada yang dengerin juga. Wah, udah 2 kali dicoba dong. Udah Iwan Fals, udah aku coba sendiri, nggak ada yang dengerin juga. Akhirnya aku jalan sama dance company itu.
Tahun 2018 ada penyanyi di YouTube namanya Felix. Dia iseng bawain lagu itu. Sebenarnya dia nggak suka lagu itu, dia suka lagu yang lain lagi, judulnya Benar-Benar. Tapi nggak tahu kenapa, nyampe lah ke lagu yang judulnya Aku Milikmu Malam Ini. Dibawain Oh, sama dia 2018. Sekarang udah 43 juta streaming, oh viewers. ya? Wow. Iya, dan itu Versinya ngasih kayak gimana, Mas? akustik aja main gitar di kamar. Oh, Gila kan? Bayangin proses lagu itu wow. ya, sepanjang itu. Jadi makanya saya bisa bersaksi nih ke Gaitsa atau ke teman-teman semua. Bahwa jangan khawatir lagumu tidak diterima di eranya. Nah, momentum-momentum ini kan momentum YouTube cover sebenarnya yang bikin kena ya. Hmm. Itu yang nggak bisa kita bayar, itu yang nggak bisa kita beli. Siapa yang tahu gitu. Tapi Iya. bahwasanya lagu itu lagu bagus akan punya tempat entah kapan itu pasti. Kalau menurut saya ya pasti. Jadi ini salah satu contohnya. Nah, kalau kembali ke kasus kait saya, kenapa bisa begitu? Aku rasa momentumnya mungkin belum tepat atau marketnya saat itu belum ready atau saat itu ada lagu-lagu lain yang serupa yang mirip-mirip seperti itu sehingga itu jadi lagu yang ketutup gitu sama Iya. lagu-lagu yang lain bisa juga. Mm-mm. Eh, tapi kalau sekarang kita mau jujur, kita bisa lihat dari angka streaming. Mhm. Kalau menurut saya di atas 100.000 itu sudah oke. Kalau menurut aku loh, ya. Kalau Mhm. bisa 1 juta itu istimewa. Ke atas itu udah gila. Tapi kalau bisa 100.000 susah loh. 100.000 streaming itu. Coba deh Iya, rilis Mas. lagu ya. Bener. Mhm. Susah. Ya, aku punya lagu instrumental aja cuman 19.000 streaming. Tapi nggak apa-apa, aku happy karena aku bukan pemain gitar kan. Tapi bodo amat gitu. Tapi kalau lagunya belum 100.000 aku masih bisa nih gitu. Nah, momentum itu yang nggak bisa kita beli. Tapi tugas kita sebagai penyanyi harus terus ngebawain itu dan membanggakan itu sebagai karya kita. Satu-satu yang kita bisa buat cuman itu. Nah, akhirnya kita kembali lagi ke Gaitsa malah ngomongin gue. Nggak apa-apa, Kamu Mas. bikin Semua juga kepo kali, Mas. Pengen tahu juga. itu nanti segmen lain. Aku pengen tahu yang ini, yang soundtrack apa rambut apa Oh, soundtrack rambut Disney ya? eh, Disney. Disney Iya, cocok banget iya. sama kamu mungkin karena masalah rambut itu ya, kamu punya image rambut panjang terus kan, nggak potong-potong. Iya, Itu lagu bule yang diadaptasi Indonesia, betul ya? betul. Siapa yang Ya, menulis Indonesianya? yang menulis Indonesia Aku nggak itu, nemu soalnya informasinya. aduh aku lupa lagi namanya. Pokoknya itu tuh emang udah dari tim Disney-nya gitu, Mas. Jadi Oh, udah pas rekaman itu emang udah ada version Indonesianya gitu. kamu memang suka produk-produk Disney? Uh, Waktu itu tuh itu opportunity yang langka sih menurut aku karena kan Iya, betul. uh, iya kan kayak nyanyiin soundtrack film Disney gitu. Tapi Iya. dengan versi Indonesia gitu karena di saat itu tuh kayak cuman aku yang dapat opportunity itu Mas. Jadi kayak wow, Iya, iya, itu iya, iya. seru sih. Iya, Seru. kayak jadi Jadi aku wakil ya. kayak ngulik Kayak jadi gitu. wakil gitu. Uh-uh. Iya. Oh itu suka sih. Itu baru pertama kali, tapi aku excitednya luar biasa karena aku Iya. kayak setiap hari latihan. Itu kan aku tuh nggak cuman nyanyiin soundtracknya aja Mas, tapi aku jadi VO-nya buat di VO-nya. kan buat voice overnya buat ditayangin di TV Indonesia gitu. Jadi tuh kayak ada dapat 2 tugas. Jadi nyanyiin terus nge-voice over gitu. Dan dua-duanya suka. Setelah Iya, dipelajari iya. ternyata lucu juga, ternyata suka juga nih. Itu film Tangled ya? Bukan ya? Iya, iya. Apa sih? Tangled ya? Iya. Rapunzel. Aku belum nonton karena anakku cowok semua, jadi aku belum. Iyalah. Iya, tapi itu film itu cukup happening kok di Indonesia. Happening, anaknya teman-temanku pada nonton semua. Tapi ya itu aku masih ngikutin sampai situ. Terus terang habis itu aku nggak begitu ngikutin lagi kecuali di Instagram. Kemudian sampai kamu Kenapa tuh Mas? ngeluarin Karena nggak menarik ya karyanya?
Bukan, ya karena aku sibuk juga pindahan segala macem kan, Oh, macem-macem. oke. Dan hidupku di sini juga berubah banyak hal yang aku harus urus. Anakku sudah makin ABG, ABG tuh nggak bisa kayak bayi ya, harus ditemenin sampai Iya. ini anakku yang gede udah mau kuliah. Sampai aku juga nggak nyangka kan punya anak Wow. kuliah. Mungkin aku menikahnya cepet kali ya. 26 aku Anaknya udah mau kuliah menikah. tapi bapaknya masih gaul kayak gini ya. Iya, yeah. Tujuannya itu tujuannya. Oke, okay. Sampai kemudian aku mendengarkan lagu Riuh Renjana. Ini catchy secara judul ya. Gue belum, kalau orang belum dengar lagunya, ini sudah menarik judulnya Riuh Renjana. Oke, yang pertama-tama pasti standar ditanya, kenapa maksudnya Riuh Renjana itu? Riuh Renjana. Jadi itu sebenarnya Riuh Renjana ini tuh memang ditulis dan dirilis buat penguat bagi yang sedang getir menentukan pilihan gitu. Jadi Udah disiapin nih kayak jawabannya nih. iya. Ulang. Ulang. Penguat bagi. Penguat bagi yang sedang getir menentukan pilihan gitu. Oh, oke. Okay. Jadi kenapa kayak gitu? Karena sedikit flashback sedikit. Jadi aku tuh waktu di awal-awal pandemi ya kan semua tuh semua musisi siapapun lah itu mungkin terkena dampaknya gitu kan Mas. Jadi aku ngerasa kayak di awal pandemi itu tuh jadi pembuka heningnya dunia musik dimanapun gitu. Jadi iya. Jadi kayak aku mulai bingung nih, aku harus gimana nih? Terus mesti ngapain? Itu tuh benar-benar yang bingung kayak nggak tahu mesti ngapain kan. Karena jujur di tahun 2020 itu tuh sebenarnya aku udah banyak banget plan yang harusnya bisa terrealisasikan. Jadi 2020 aku tuh rencananya pengen bikin EP, terus pengen mini showcase gitu. Jadi udah banyak lah mimpi yang pengen terjadi gitu. Nah ternyata kan semua harus tertunda. Tunda. Gitu kan? Ya. Iya, jadi sorry. Nah itu tertunda gara-gara jatuh. Terus udah gitu kayak jadi kayaknya di situ tuh inspirasinya. Jadi ketika riuhnya dunia memberikan banyak pelajaran, terus tantangan, cerita, jadi kayak aku tuh pada saat itu kayak harus kuat dan berserah. Tapi kalau cuman berserah doang mungkin bisa larut dan hilang arah pada saat itu gitu. Jadi kayak aku ngerasa pada saat itu tuh aku masih nemuin passion aku yang dimana itu adalah renjananya aku. Kayak oh ternyata gue nggak bisa ya lama-lama bingung kayak gini, nggak bisa lama-lama hilang arah gue mesti ngapain gitu. Aku nemuin renjananya aku lagi gitu. Jadi kayak aku sempet men-challenge diri aku untuk lo ini emang yakin lo nggak pengen bermusik lagi gitu. Tapi ternyata emang musik tuh it's not a job gitu. Tapi emang iya kan Mas, kayak apa ya? Iya, kayak betul. panggilan gitu. Jadi kayak bukan kerja atau tugas gitu, tapi emang seneng gitu, emang dari hati gitu. Jadi pada saat itu pengen kayak kebingungan aku itu aku pelajarin lagi, aku cari lagi. Oh ternyata gue harus ngeluarin bikin karya lagi nih yang bisa ya kan ya kayak yang tadinya jatuh banget nih Mas, terus ada karya lagi tuh aku jadi semangat lagi, aku jadi menggebu-gebu lagi gitu, bergairah lagi buat terus pengen ngeluarin lagu-lagu lagi gitu. Nah di situ sebenarnya inspirasinya karena di tahun itu pas pandemi terus aku juga memutuskan buat sendiri gitu dalam berkarir gitu. Jadi aku manajemennya sendiri. Iya, jadi kayak aku ya semuanya serba mandiri gitu. Jadi itu salah satu masalah lagi tuh saat itu. Gue harus gimana nih, strategi nggak tahu harus gimana. terus kayak sendiri gitu kan. Nah itu juga salah satu challenge-nya lagi. Kan tadi aku kayak udah bilang aku memilih renjana aku, passion aku ini untuk tetap terus pengen mengeluarkan karya-karya lagi gitu. Nah gimana caranya dengan kondisi yang sendiri ini yang benar-benar nggak ada bantuan dari siapapun,
gimana caranya aku harus bisa ngeluarin nih single ini, bisa nggak sih? Dan ternyata hari ini alhamdulillah udah terjadi gitu kan. Jadi ternyata proses dan kegalauan terus kayak tantangannya tuh memang beneran ada gitu. Dan saat itu tuh kayak di kebingungan aku tuh kayak udah apa ya, kayak nanya sama teman-teman yang udah duluan independen gitu, aku harus ngapain. Jadi aku juga lumayan banyak belajar, walaupun sekarang juga masih ngeraba-raba juga harus kayak gimana gitu. Jadi ternyata lebih memuaskan Mas kalau semuanya dikerjain sendiri, karena tuh aku memang milih timnya juga sendiri, semua pilihan aku, dan juga tuh ngeplan apa ya, ngekonsepinnya tuh benar-benar yang from scratch gitu. Memang Iya, benar-benar iya. yang aku pingin gitu. Jadi Mm-mm. ide-ide kreativitasnya tuh nggak ada batas gitu. Jadi liar aja sih, malam-malam kayak dapet apa, kayak dapat ide kayak gini terjadi gitu. Nggak yang apa ya, kalau dulu tuh kan berasanya agak sedikit ada batasan gitu Mas. Jadi tuh kayak nggak bisa Pasti. mengeksplor semua gitu. Iya, pasti. Itu plus minusnya bergabung di sebuah manajemen atau label yang besar ya. Mm-mm. Di mana mereka sudah punya pakem. Nggak salah sih, memang pakem itu kadang-kadang terbukti ampuh sih untuk menguasai pasar. Tetapi Iya, jiwa kesenimanan kita berteriak. Tetapi seandainya kita tidak tahu, tidak mengalami dulu ketika kita sudah berada di label, kita tidak bisa menikmati kenikmatan ini yang baru ini. Kita harus punya benar, perbandingan untuk bisa menikmati kan. benar, iya. Iya, Mm-mm. dan itu semua ilmu yang kita adaptasi menjadi milik kita akhirnya. Tadinya kan kita belajar sekolah Betul. nih di label ya. Mm-mm. Akhirnya kita Iya. bisa, ya itu karena ya itu. Tapi memang, nah ini sebenarnya yang saya pengen capai dari acara crossover. Di setiap saya interview dengan musisi, kebanyakan musisi di Pongki Barta crossover ini adalah hal-hal seperti ini, bahwa semua orang mengalami perjalanan dan mengambil hikmah dari perjalanan itu dan menjadikannya semangat dan tungku api yang baru untuk dia berjalan lagi ke langkah selanjutnya. Sama-sama sesuatu hal yang nggak pasti, tapi semangatnya itu pengalaman itu dirubah menjadi semangat gitu loh. Nah ini kalau dengan beberapa teman yang lain tuh punya cerita yang mirip-mirip, cuman dengan cerita dengan kondisi yang berbeda. Nah makanya aku tertarik untuk mengetahui Riuh Renjana ini. Oke, Renjana sendiri artinya berarti apa? Kalau tadi kan artinya Riuh Renjana, tapi Renjana sendiri dalam bahasa Indonesia artinya apa? Kalau rencana tuh lebih ke passion gitu Mas, mimpi, Passion. Oh oke, Riuh itu impian gitu. adalah keramaian ya Riuh kan berarti. getir gitu kan, emang apa, ya riuh gitu Ramai, kayak ramai. gitu. Jadi kayak Oh, pengen mencapai mimpi, tapi sebelumnya tuh ada kegalauan dulu, ada kebingungan dulu. Nah makanya di lu lagu ini banget tuh ya. Lu banget ya. Dari lumayan. dulu. Dari label. Kan Iya kita Mas. ada sesi ngobrol di label itu 2 jam apa tuh kalau nggak salah. Kita ada sesi ngobrol itu, kemudian rekaman di rumah saya, kemudian kita ketemu di sebuah acara. Itu topiknya mirip-mirip ini loh, sadar nggak sih? Iya, iya ya Mas, ya ternyata ya. Iya. Hidupku galau terus ya memang. Makanya tuh di lagu ini ya Mas, ada liriknya tuh harus kuakhiri atau kuikuti kemana rencana berlari gitu. Jadi, Kita baca liriknya. Kita baca liriknya. ya, boleh. Riuh rendah memayung. Nah, ini udah pilihan kata yang jarang nih, riuh rendah memayung. Menerbangkan hayal mengudara. Terang di tengah remang, bagus banget nih. Terang di tengah remang, seakan terasa nyaman. Ini apa yang kamu pikirin nih pada saat ini? Itu Pada saat kayak itu tuh masih terjebak di dalam comfort zone-nya dia gitu. Oke. Jadi kayak masih berada di satu tempat, tapi sebenarnya tuh niat kita, tahu rencana kita tuh, passion kita tuh nggak di situ gitu. Tapi karena ada kebutuhan dan memang harus dilakukan, itu masih tetap harus berada di situ gitu loh Mas. Jadi kayak kayak ya kan, kayak pengen keluar tapi belum saatnya nih. Iya, seakan terasa nyaman. Ini comfort zone-nya, terang di tengah remang. Sebenarnya remang, tapi dia berusaha terang seakan terasa nyaman. Oke, got it. Hingga kini ku diam di dalam sebuah ruang. Seorang. Sendirian maksudnya ya. Sampai akhirnya kamu diam di sebuah ruangan sendirian. Oke, ini pre-chorus nih ya.
Mm-mm. Belum ya? Sudah pre-chorus ya? Oke. Ini chorusnya. Ya, Sunyi sepi sendiri itu chorus ya? ya, Sunyi sepi sendiri seorang diri. Ini menguatkan lagi kesendiriannya tadi ya. Tak tuh, seperti di dalam mimpi. Nggak seperti yang kamu bayangkan. Ya. benar. Wah, Harus jago banget Mas kuakhiri. Loki. Aduh. Ya kali. Bukan jago. Gue cuma nebak-nebak aja. Karena sambil baca. Harus kuakhiri atau kuikuti. Nah, di sini pilihan nih. Iya, Wah, ini keren pilihan banget nih. benar. Kemana rencana berlari? Kemana? Oke. Harus masih masuk berarti dengan statementmu tadi di depan. Harus kuakhiri atau kuikuti kemana rencana berlari. Wow. Betul. Keren sih. Ini nggak Gaitsa yang dulu sih liriknya. Iya ya Kamu Mas ya. Oh iya, pada saat kamu sama label, kamu dikasih opsi untuk membawakan yang ringan. Mungkin untuk introducing Gaitsa, Kenang yang dulu mungkin pasnya seperti itu. Kalau dikasih berat gini kabur kali orang-orang ya. Iya benar ya Mas. Setuju. Oke, lanjutin lagi ya. Bila saja ternyata mereka semua fana. Ini mereka semua fana ini siapa maksudnya? Waktu itu tuh mikirnya bila saja ternyata mereka semua fana tuh apa yang ada sekarang tuh nothing gitu loh Mas. Kalau Oh. yang ngerti nggak sih kayak Hmm. kayak ya udah sekarang yang ada ya udah, tapi kita nggak happy gitu. Kita nggak happy ngelakuin itu gitu. Ya, Ya ada ya memang ya. ada gitu. Tapi bukan Oke. jalan yang pengen kita jalanin gitu. Iya, iya, iya. Wah, ini sebenarnya liriknya bagus banget. Eh terus terang zaman sekarang, ini my little opinion ya. Zaman sekarang di mana semua orang bisa mengeluarkan lagu atau album dengan mudahnya di sebuah platform. Judul itu memegang peranan penting. Karena ketika kita browsing kan kita nggak denger lagunya. Judul dulu nih. Iya benar. Mm-mm. Ya, kamu mikirin itu nggak? Kenapa sampai kalau zaman dulu Riuh Renjana ini gua rasa nggak akan jadi singlenya Kaitsa di label. Lu mikirin gitu nggak? Mikirin gitu nggak judul itu? Ini baru judul nih. Ah, jadi uniknya dulunya itu pas kita nge-create lagu ini sebenarnya judulnya itu cuman Riuh. Nah, Oh. jadi kayak ya udah Riuh aja gitu. Kayak ya udah emang berisik aja, getir aja, gemuruh gitu kan. Terus pas udah kita lagi rekaman sama Dimas Wibisana dan Bianca Nelwan, pas rekaman tuh kayak kita ada ide, kali lucu ya kalau misalkan si Riuh judulnya ditambah Renjana. Jadi kayak bisa ngekomplitin artinya gitu loh, Mas. Wah, brilian. Kalau Itu kayak keputusan yang baik sekali. Ya, ya, iya ya. kan Mas ya. Alhamdulillah. Jadi Ya. kalau kayak Riuh doang, ya apa Riuh ya Riuh aja gitu, kayak nggak ada sesuatu yang bisa disampaikan gitu loh. Jadi aku tuh pengen punya sesuatu yang bisa relatable juga buat yang denger dan bisa bisa berasa gitu. Ya Riuh Renjana. Kayak last name, Kaitsa siapa gitu. Oi. Ya kan? Pongki siapa gitu. Last name kan jadi lebih mendetailkan si Bener. objeknya itu gitu. Oke. Lalu video klipnya sudah dibuat? Sudah. Nah, bakal rilis bulan ini. Tanggal 20. Oh, yang di YouTube ini apa? Video lirik berarti ya? Di YouTube belum sih kayaknya, Mas. Belum ada sih Ini di ada nih di YouTube. Iya, baru foto doang berarti ya, fotonya ya. Oh iya, audio ya. Itu Mungkin masih foto audionya, iya audionya. Nah, ini boleh cerita nggak? Ini siapa yang menjadi inisiator lahirnya lagu ini? Atau kamu datang ke Dimas dan Bianca untuk bikin ini atau gimana? Atau salah satu datang duluan? Oke, jadi tuh ini kalau cerita panjang nggak apa-apa ya Mas? Nggak apa-apa, itu tujuannya justru. Jadi tuh lagu ini udah ada waktu aku masih di label waktu itu. Jadi kita kan sering workshop. Jadi sebenarnya pas kita mau rilis yang duet itu Mas, yang Bahagiamu. Yeah. Jadi kan aku sempat bikin kita workshop beberapa lagu yang kita bikin demonya kan. Nah salah satunya si Riuh ini judulnya kan dulu Riuh, ya. Riuh ini. Nah, terus karena dari 5 lagu yang kita workshop bareng itu, si Riuh ini memang agak beda banget. Jadi memang kedengaran pas kita approach tuh kayak
ini lagu apa sih gitu, ini gimana sih lagunya gitu, kayak Ya, kayak kurang gitu pas kita ya. pitching ke label tuh agak-agak kurang gitu. Cuman aku Nah, seneng banget sama lagunya. berarti bener kan Aku, kata gua nih kalau di label nggak akan dirilis ini. iya bener. Memang. Terus. Tapi lo Terus seneng lagunya. iya, tapi aku tuh sangat-sangat suka banget lah sama lagu ini, sampai aku kayak Ya, bilang, oh, lagu ini aja dong gitu. Cuman kan ada beberapa alasan yang harusnya tidak memakai lagu ini, karena kan juga waktu itu mau duet kan, agak-agak nggak ya, cocok nih kalau lagunya dibikin duet ya, gitu. Terus akhirnya ya udah, karena pas yang jadi karena semuanya berawal dari pandemi ini, inspirasinya. Jadi ya. pas karena yang aku bingung tadi mesti kemana, terus aku ingat lah nih sama si lagu Riuh ini. Terus aku Oh, kayak, wah aku kayaknya pengen si nyelesain lagu ini. Terus akhirnya aku telepon si Dimas Wibisana ini, Kak aku kayaknya pengen nih beresin Riuh. Ya udah, pada saat itu dia juga senang karena memang menurut dia lagu itu cocok banget sama cocoknya, aku gitu. ya. Mm-mm. Iya, terus akhirnya ya udah kan, akhirnya kita workshop lagi. Itu tuh kayak kayak ditelepon terus kayak ya udah besok datang deh ke studio gitu. Ya udah Mas, Hmm. kayak sesimpel itu aja sebenarnya, kayak nggak ribet-ribet tapi jadi gitu. Oh, oke. Kayak Nggak panjang sesimpel juga sih itu. ceritanya ya. Simple juga kok ceritanya. Iya ya, kirain bakal panjang. Aduh. Oke, terus akhirnya langsung rekaman. Ada perubahan-perubahan apa nggak di lagu itu ketika direkam? Akhirnya beneran direkam dari demonya. Demo ya, jauh jauh sih. Bedanya jauh dari segi musiknya. Kalau dulu tuh kan cuman akustik gitu, karena aku kayak kebayang pengen dibikin akustik aja nih gitu. Terus pas Mm-mm. kita workshop lagu ini, kata Kak Dimas bilang kalau ini dibikin akustik sayang banget nih, karena kayak bisa dieksplor lebih banyak lagi. Kalau misalkan akustik tuh Mm-mm. kayak kayak maksudnya ya sama aja nih, maksudnya kayak yang dulu-dulu masih belum ada guide saya yang baru gitu, karena kan pengen nih Mm-mm. new branding lah gitu ceritanya kan. Mm-mm. Jadi akhirnya dibikinlah musiknya yang sebenarnya banyak ambience-nya gitu, yang melambangkan si riuhnya ini dan renjananya ini. Terus pas denger musiknya kayak gitu langsung suka sih, karena aku belum kebayang sebenarnya sebelumnya belum kebayang lagu si Riuh Renjana bakal kayak gitu. Dan pas aku denger kayak, wah ternyata ini asik juga. Tapi kayak aku nggak yakin apakah semua orang bakal suka. Um, Tapi at least aku suka. nah, itu dia. Itu dia yang mendasari kita semua pejuang-pejuang musik ini tetap jalan di jalur yang serba tidak pasti. Dengan atau tidak adanya label, asal kita suka melakukannya, kita akan suka, akan melakukannya gitu. Betul kan? Sebenarnya itu. Betul. Kayaknya kita juga pernah ngobrolin ini dulu banget dulu. Nah, terus sama how far are you willing to try aja sebenarnya. Betul. Ya kan? Iya. Stretch yourself gitu. Bisa ditarik ke sini nggak sih? Bisa nggak sih? Karena begitu kamu rilis itu judulnya Riuh Renjana, memang langsung menarik. Bagi beberapa orang yang sering membaca karya sastra atau sering mengetahui lirik-lirik lagu, kata Renjana sebenarnya tidak asing. Sebenarnya tidak asing, sering digunakan oleh beberapa penyanyi lain. Tapi bukan sesuatu yang tidak asing tapi tidak lazim gitu loh. Bukan yang kayak aku cinta kamu, aku rindu kamu, kangen gitu kan, kata yang lumrah dipakai ya. Iya. Malam ini aku sendiri kayak gitu-gitu. Nah, ini kan ada permainan kata seorang gitu. Hingga kini ku diam di dalam sebuah ruang seorang. Jadi kayak gantung tapi orang tahu maksudnya sendiri nih. Dikuatin lagi, sunyi sepi sendiri seorang diri, tak seperti di dalam mimpi harus kuakui dan kuikuti kemana rencana berlari. Berarti kamu sudah mempersiapkan ini versi akustiknya kamu sendiri dong ya? Mau nggak mau, seperti biasa. Sudah Iya, kamu seperti pelajari biasa. gitarnya. Tapi belum ngulik terlalu banyak. Nah, itu kayaknya bakal jadi syarat deh. Kamu harus ngulik. Iya bener Karena Mas. sebagai fans Gaitsa pasti, Kak, kapan lagi dong ini akustikan lagi, pasti gitu nanti ditanyanya. Iya Ya benar. kasihlah dikit gitu ya nggak. Iya dong, pastilah. Nah, oke, ini Mas, menarik BTW, Kak. BTW, Uh, uh.
aku barusan di chat sama Dimas Wibisana, katanya dia salamin dong gue ngefans sama Mas Pongki. Oh, salam juga. Dia ada lagu lain nggak? Ntar aku Tuh, dengerin. Ntar aku dengerin. katanya Mas Pongki sebenarnya lirikmu yang mempengaruhi penulisan lirikku. Ngefans berat dari SD. Gila dari SD. Ya, nanti aku cari lagi lagu-lagunya Dimas. Aku pelajari lagi. Siapa tahu menginspirasi. Karena sebenarnya saya pun atau orang-orang di angkatan saya pun harus belajar dari teman-teman yang sekarang ini. Karena pola pikirnya udah berbeda. Semuanya udah berbeda gitu. Tapi Mas, Mm-mm. sorry. Tapi aku kayak pengen nanya gitu Mas. Gimana sih kayak kalau Mas Pongki kan semua lirik Mas Pongki tuh bener-bener yang hampir kalau yang denger tuh pasti suka gitu, kayak relate gitu. Nah, kalau mau bikin lagu, komposisinya tuh harus kayak apa sih Mas? Maksudnya rumus lagu supaya bisa didengar orang terus liriknya bagus tuh kayak gimana sih sebenarnya? Iya, oke. Kalau jawaban standar pasti gini, sebenarnya nggak ada rumus, yang penting kamu keluarkan hatimu apa, itu jawaban standarnya. But if I had to try untuk merumuskan sesuatu, yang mana selalu aku coba gitu ya, semua itu selalu dicoba dirumuskan, walaupun akhir-akhir ujung-ujungnya adalah itu trial and error ya. Sombong sekali seorang penulis untuk bisa bilang bahwa ini pasti orang suka, ini pasti itu. Nggak apa-apa kalau dia memang bisa begitu. Cuman kalau menurut saya ujung-ujungnya trial and error. Tapi ketika pertanyaan seperti ini muncul, ini kan pertanyaan di seminar sebenarnya. Gimana sih merumuskan sesuatu yang nggak pernah pasti gitu kan? Nah, kalau saya akhirnya menyimpulkan, saya tidak merumuskan, tapi saya menyimpulkan dari berbagai kasus yang saya pelajari atau setidaknya lagu-lagu yang saya suka dan lagu saya sendiri. Kalau nggak salah saya menyimpulkan, ini baru berapa bulan lalu kok, ada 4 hal yang harus jadi pegangan kita ketika kita membuat lagu. Jadi nggak cuma lirik ya, tapi lirik menjadi komponen penting. Yang pertama itu simplicity-nya. Jadi dia harus punya kemampuan untuk didengar secara sederhana, walaupun chord-nya itu susah. Jadi chord tuh kita bisa kayak jazz gitu kemana-mana, tergantung kemampuan musikal kita. Tapi ketika di do re mi fa sol la si do in itu simple banget. Nah, ini the art of trial and error-nya di sini. Ketika kita terbiasa, maka kita akan bisa. Itu yang terjadi sama Mas Yofi, Mas Eros Chandra, Ceylon Seven ya. Dan beberapa lagu bule lainnya, Beatles terutama. Wah, Beatles tuh gila. Itu chord-nya nggak ada yang standar sama sekali, tapi nyanyinya gampang. Hey, ya. Nah, jadi kita harus memiliki simplicity dalam melodinya. Kemudian kita harus nomor 2 adalah, kalau nggak salah kemarin aku merumuskan itu, menyimpulkan itu adalah uniqueness. Beda dulu, perbedaan dulu. Dia harus punya, diferensiasinya apa yang membedakan itu lagu. Jadi uniqueness-nya, ini kayaknya sama deh, uniqueness sama pembedanya. Aku lupa juga. Pokoknya dia harus beda. Jadi lagu simple itu banyak, tapi lagu simpelnya Gaitsa itu apa? Gitu. Lagu simpelnya Pongki itu apa? Nah, di sini lirik ini biasanya berperan. Lagunya Pongki sama lagunya Meli itu in a way sama-sama simple kalau dinyanyikan, tapi Mbak Meli punya cara penulis lirik yang nyeleneh misalkan. Nah, dia bisa nulis lagu tentang bunda. Saya nggak bisa gitu. Saya mungkin nulis lagu tentang yang lain gitu, tapi pembedaannya ini biasanya jatuhnya di lirik. Makanya aku tertarik banget sama Riuh Renjana ini. Begitu judul aja udah beda gitu loh, dari semua tipikal lagu Gaitsa. Kan ini rumusan yang tidak disadari sebenarnya. Ya, tinggal ketika kita dengar dia simpel atau enggak. Nah, kemudian aku lupa ya 3 atau 4. Pokoknya ada satu lagi yang namanya simplicity, uniqueness, kemudian element of surprise. Ada 4. Jadi simplicity, uniqueness itu harus mengandung unsur unik. Kemudian dia harus mengandung unsur common atau biasa. Jadi aneh nih, dia simple, dia harus unik, tapi dia tuh harus familiar, harus biasa. Contoh, ketika kita dengar lagu-lagu zaman sekarang tuh, pasti ada bagian itu kan bukan hal yang unik, bukan hal yang susah,
biasa banget, tapi dia Tapi umum gitu. gampang ya. Gampang, umum, buat umum. diikutin. Bukan cuman gampang, tapi umum. Jadi familiar, orang itu familiar. Oke. Ya, jadi dia tuh familiar. Jadi naruh bagian yang familiar gitu, yang dimana orang tuh bisa bisa terima. Nah, yang terakhir ini yang sering orang lupa sebenarnya, kalau menurut saya ya, termasuk saya, sering orang lupa, yaitu elemen of surprise. Harus ada kejutannya. Kamu Oh. membuat sesuatu, dia simple, dia cukup familiar, gampang didengar, kemudian dia ada uniqueness-nya karena liriknya atau karena caramu bernyanyi, tapi dia tidak punya sesuatu yang mengagetkan, maka di tengah lagu kita udah skip. Jadi elemen of surprise itu misalkan tiba-tiba, misalkan ya, di tengahnya ada rap-nya tiba-tiba, atau bridge-nya. Nah, zaman sekarang aja orang bikin lagu nggak ada bridge. Zaman sekarang, ya zaman Beatles dulu bisa, bridge-nya tuh enak banget gitu. Bridge adalah, buat yang baru dengerin mungkin, bridge adalah bagian di luar referen sama bait. Nah, itu bridge tuh. Yang part ketiganya lah, kan ada part 1, part 2, nah ini part 3 gitu. Nah, itu kalau di lagu-lagu yang saya suka, biasanya dia punya bridge. Dan bridge-nya itu biasanya chord-nya itu keluar dari chord keluarganya itu. Iya, chord verse-nya atau chord referennya. Gimana neranginnya ya, supaya yang nggak musisi ngerti. Pokoknya dia tuh tiba-tiba ke kanan aja. Tadinya dia ke kiri-kiri-kiri, tiba-tiba ke kanan, dibelokin ke situ. Itulah elemen of surprise-nya. Bisa dari situ, bisa tiba-tiba muncul instrumen apa. Nah, rata-rata Blackbird deh. Kalau kamu kan belajarin Blackbird ya, itu di belakang itu berubah kan dia polanya. Iya, benar. Ya, nah, contohnya itu. Nah, itu yang membuat sesuatu yang enak jadi ngegigit. Enak doang tuh cukup, tapi dia kurang ngegigit gitu, nggak bikin kita terkesan. Ketika dibelokin, kita jadi kaget, terkesan. Plot twist kalau di film. Yoi. Oh iya, benar. Plot twist. Nah, rumusan itu biasanya ada di semua lagu yang aku suka yang terkenal ya. Nggak harus begitu, cuman biasanya itu yang apa ada dan muncul. Jadi kalau ditanya seperti itu, maksimal jawabanku itu gitu. Terus kalau ditanya, apakah semua lagu Mas Pongki bisa seperti itu? Saya bilang sih pasti enggak. Apakah semua lagu Mas Pongki enak? Saya bilang iya. Tapi apakah laku? Belum tentu. Loh, kalau saya bilang nggak enak, terus lagunya sia-sia dong. Padahal lagu itu kan dikasih ya. Saya kan cuman jadi media, dikasih gitu loh. Kita mau bicara apa sekarang? Mau bicara pohon. Kita nulis lagu tentang pohon. Lah pohonnya siapa yang buat? Ya udah, itu semua kan udah dikasih gitu. Iya, benar. Tidak ada peran kita sama sekali. Kita cuman sensi aja menangkap pohon, menangkap cinta, menangkap perasaan, menangkap manusia. Jadi itu filosofi saya dalam membuat lagu. Wah, mengaku di wawancara nih. Aku catat loh, Mas, by the way. Kamu berobsesi jadi songwriter? Iya. Berobsesi jadi songwriter, pengen jadi songwriter? Pengen lah. Nah, kalau Mas Pongki kalau nulis lagu, lirik dulu, persiapin lirik dulu atau nada dulu sih? Aku tuh kadang suka nyoba-nyoba gitu, tapi kayak pas di tengah-tengah kayak stuck gitu, Mas. Pasti. Itu pasti terjadi. Karena apa coba? Pasti terjadi. Menurut saya, salah satu penyebabnya satu. Tidak tahu apa yang mau diomongin, karena nggak ada tujuannya. Lu nggak tahu mau ke Jakarta, mau ke Surabaya, mau ke mana gitu. Jadi menurut saya yang terpenting adalah bukan nada dulu atau bukan lirik lagu, tapi yang terpenting adalah lu tuh mau ngomong apa. Karena dengan menentukan tema pembicaraan atau tema lirik, maka kita bisa menentukan semuanya, hampir semua dalam lagu. Contoh, kita mau ngomong tentang bunga yang cantik, ya, bunga yang cantik. Kita akan memulai dengan tempo yang medium pasti. Kalau yang lambat kan tak misalnya segitu. Tapi kalau medium bisa segitu. Tapi kalau kita bicara tentang amarah, macet nih, kita pasti temponya lebih cepat. Itu sudah menentukan mood. Nah, itu membantu kita untuk menyampaikan, untuk menyelesaikan lagunya. Tapi yang paling penting nomor satu menurut saya adalah kamu harus tahu dulu mau ngomong apa. Kalau nggak tahu mau ngomong apa, pasti liriknya belakangan dan pasti maksain biasanya kalau gue. Iya. Oh, berarti Ya kan? kalau Mas Pongki
lirik dulu berarti ya, tema dulu. Tema dulu, lirik belum tentu, Iya. tema dulu. Oh, oke. Jadi Tema satu dulu. potongan, misalkan nih Riuh Renjana, aku suka sama kata misalnya terang di tengah remang. Ini bisa jadi lagu baru karena aku suka banget. Aku pengen ngomongin orang yang merasa kesepian di keramaian misalkan. Ayo Tapi jadiin Mas. ya bisa aja. Tapi karena aku sudah tahu mau ngomong itu, semuanya langsung tergambar. Nah, untuk bisa menggambar itu semua, melihat visi besarnya memang harus latihan. Itu yang Iya. membedakan kami sebagai pencipta dengan orang yang baru mau mencoba, karena bedanya di latihannya doang. Tapi sebenarnya semua bisa kok, semua bisa. Sensitivitas kita tinggal dilatih aja, begitu. Wow, Wow. mantap sekali. Mas, itu yang komen tuh pada marah tuh Mas, tanggepin komen Kenapa? dong. Kenapa? Oh, aku tuh nggak Karena biasa nanggepin komen memang. Coba kita tanggepin. Yang mana Gaitsa mau tanggepin? yang mana sih semuanya? Yang Ternyata apa kabar? Kabar baik. wah, rimanya bagus. Iya. Sastrawi. Sastrawi, sawi. Ini aku sambil baca ya. Jadi kalau diem bukan kenapa-kenapa karena baca. Oh. Ceritanya pendek ternyata. Yang muncul di kamu sama aku bisa beda kali ya? Masa sih Mas? Harusnya sama Nggak tahu. sih. Yang followersku sama followersmu beda kali. Oke, ini ada Pamungkas set kalau makan bubur. Ah, ini mah lagu Pamungkas. Mungkin nggak bisa pakai tangan. Kalau sama kamu aku bisa makan pakai sumpit. Wah, apa sih? Nah, nanggepin tuh gini nih, suka nggak jelas. Ah, nggak usah deh. Ilmu nih katanya. Oh ya, syukurlah kalau jadi ilmu. Tapi intinya memang di kamu melihat independen ini bakal jadi masa depanmu atau enggak, Kaitsa? Kalau sekarang karena di apa kondisi yang sekarang aku ngerasa seneng ya Mas ngerjain ini karena tuh aku bisa ide liar apapun tuh bisa terjadi gitu, nggak ada keterbatasan, aku bisa mengeksplor apa yang aku pengen gitu. Kayaknya kalau misalkan melanjutkan ini untuk kedepannya mungkin asik sih. Aku bisa lebih jujur gitu untuk berkarya gitu. Karena aku pengen, soalnya kan emang dari selama ini proses yang aku jalanin memang agak-agak sulit kan untuk bisa mengeksplor itu. Nah, karena ada kesempatan seperti ini, kayaknya aku pengen pelajarin dulu sih, pengen puas-puasin dulu lah gitu. Karena ya itu tadi kayak aku belum pernah nyoba ini kan Mas, jadi ini sesuatu yang baru buat aku dan aku seneng. Ya belum tahu sih buat kedepannya bakal seperti apa, tapi kalau ditanya kayak gitu aku masih senang dengan independen ini karena bisa kayak besok mau rilis lagi yuk, itu juga bisa kan Mas, kayak tinggal bisa. Iya kan, segampang itu gitu, kayak nggak nunggu-nunggu gitu. Iya. Pengalaman saya dulu untuk menentukan satu single aja rapatnya 2 minggu. Gue sebel banget. Iya kan Mas, iya benar. 2 minggu rapat nentuin single doang. Tapi ya sudah lah gitu. Itu proses pembelajaran. Dan mereka adalah Ya. pemodalnya sih. Jadi harus mau nggak mau. Tapi just a little advice dari yang aku dapat juga. Jadi aku dapat juga dari beberapa teman yang sudah sukses di dunia digital. Mereka punya saran adalah kita sekarang udah beda zaman dengan zaman dulu. Satu single kita keliling Indonesia, promo 2-3 bulan, kemudian keliling, kemudian tahun berikutnya kita buat satu lagi atau dua lagi atau album. Sekarang nggak zaman gitu. Kenapa? Karena platform-platform seperti YouTube ataupun Spotify itu mempunyai sifat yang nggak salah juga ya, bahwa apapun yang kita masukkan ke situ sifatnya konten. Ngerti nggak? Jadi kayak sosial media. Iya. Jadi Gaitsa kalau 1 tahun sekali di Spotify ya akan repot. Kecuali kita ini Justin Bieber gitu ya. Justin Bieber aja nggak setahun sekali loh. Berapa kali tuh dia singlenya, ya kan? Iya. Ya. Dia kayaknya sebulan sekali rilis deh Mas. Makanya. Terus Taylor Swift. Aku pernah baca artikel. Iya. Taylor Swift juga kan 1-2 bulan, 3 bulan 2 album. Gila kan? Iya bener. Ya. Bahkan John Mayer pun waktu dia album terakhir dia mengeluarkan itu satu-satu tapi dalam periode waktu yang tertentu gitu. Jadi nggak kayak dulu satu album promo touring gitu. Jadi kayak kita ngisi konten sosial media gitu. Nah, harapan saya adalah Riuh Renjani adalah single pertama yang nanti akan dilanjutkan dengan
berikut-berikutnya, apapun itu gitu. Amin. Udah Amin. disiapin lagu-lagu berikutnya? Sejujurnya belum sih Mas, tapi ada. Udah ada sedikit. Jujur banget. Sejujurnya belum. Cuma Iya, iya. kemarin sempat dapat lirik sedikit dan Hah. aku approach itu ke Dimas, katanya itu bisa banget buat dilanjutin sih. Kayaknya itu oke. Cuman belum tahu. Tapi aku pengen setelah Rio Renjana ada lagi, masih ada Iya pasti dong. lagi. Iya Ini dong. lu siapin yang Rio Renjana ini dipromosiin sampai jungkir balik, sampai bosen, udah bosen, rilis lagi terus aja gitu. Karena satu-satunya menaikkan cara algoritma kita adalah dengan terus mengisi lagu baru di konten di platform itu. Itu Iya, gilanya bener. di situ sekarang. Itu merusak apa semua yang aku pelajari dulu. Dari tahun 2097 aku bikin album indie sampai 2005 pola pikirku masih yang lama. Begitu udah zamannya sekarang udah nggak bisa berpikir kayak gitu, udah crazy, udah gila. Iya ya. Iya. Kalau menurut Mas Pongki, buat yang musisi-musisi yang khususnya case-nya sama nih kayak aku yang dari major label sekarang pindah ke indie, apa ya? Ini kan sesuatu decision yang sebenarnya nggak gampang kan, Mas? Betul, Maksudnya betul. bukan nggak gampang, yang nggak gampang sih sebenarnya. Iya, Cuma beda. Ya. kayak beda kan. Nah, menurut Mas Pongki di jalur yang independen ini buat aku dan yang lain nih, kita tuh harus gimana sih biar bisa survive gitu, biar bisa konsisten gitu terus. Iya, agak panjang. Kalau ini beneran panjang. Tapi gini, intinya platform seperti Spotify dan kawan-kawan itu tidak sama seperti toko musik. Kalau toko musik itu kan kita rilis album, kemudian orang cari di toko musik, dia beli satu album. Ya, Spotify itu bukan toko musik loh, itu sosial media. Itu menurut saya ya. Nggak tahu, yang lain boleh setuju, boleh enggak. Itu sosial media. Nah, sekarang kita masuk ke sosial media itu cara mainnya kayak apa sih? It's content after content, content after content to attract people, ya kan? To attract people sampai terjadi koneksi antara mereka dengan kita. Makanya kayak platform Reso itu kita bisa komenin lagu orang di situ. Ya kan? Kalau dulu radio kan nggak bisa, kita harus kirim surat dulu atau kirim ucapan dulu ke radio baru dibacain tuh. Kalau sekarang kita bisa komen, aku dengerin Rio Renjana, aku bisa komen di bawahnya, wah guys, bagus nih lagunya, atau jelek nih atau apa, itu kita bisa komen. Nah, itu semua adalah permainan yang berbeda kan dengan permainan lama. Artinya satu, kita harus pahami platform-platform itu tuh rules of the game-nya kayak apa sebenarnya. Kayak YouTube. YouTube ketika kita uploadnya itu rutin setiap jam dan hari yang sama, maka algoritmanya juga berubah. Kita dianggap sebagai konten yang serius sehingga karena rutin kan, kayak TV, ya kan? Kita bisa pakai itu. Terus menjawab itu juga ada impact-nya kalau kita jawabin gitu. Itu ada impact-nya. Nah, terus sebisa mungkin followersmu itu nge-share ke lintas platform. Nah, jadi akhirnya kita jadi masuk ke game mereka sekarang. Namanya sosial media. Berarti harus ada interaksi, harus ada share, harus ada konten yang rutin. Ya udah, akhirnya kita jadi gitu. Termasuk si Spotify itu. Padahal dulu aku berpikir Spotify itu toko musik. Bukan, dia tuh bukan toko musik. Dia itu kan streaming platform. Toko musik tuh iTunes ya. iTunes kita beli album itu. Beli album download. Tapi iTunes pun menurut aku nggak bertahan. Yang bertahan itu streaming platform. Jadi rules of the game-nya sudah berubah. Anak-anak zaman sekarang sih udah ngerti. Gua yang nggak ngerti. Akhirnya gue belajar. Itu satu. Kedua, pertanyaan paling penting adalah how far are you willing to go? How far are you willing to try? Kalau segini doang udah cukup, gua capek, ya udah. Karir lu ditentuin oleh pola pikir lu, kalau menurut gua gitu. Kalau menurut gua, kalau Pongki adalah penyanyi, pencipta lagu, iya. Tapi gua rilis album gitar, gua main gitar nggak pakai nyanyi. Itu gua rilis nekat. Jelek nggak? Mungkin jelek. Tapi gua nggak terbatasi oleh pikiran gua sendiri bahwa Pongki hanya bisa nyanyi dan main gitar, hanya main ciptain lagu. Tapi Pongki nggak bisa rilis album gitar. Kata siapa? Gua akan tetap rilis gitu.
karena gue nggak merasa dibatasi oleh musik itu harus kotak gitu. Musik itu kan bulat, dia nggak ada sudut. Nah itu yang jadi semangat gue. Jadi bisa jadi gue bakal kolaborasi sama DJ disco koplo, bisa aja, kenapa enggak gitu. Nah dulu tuh kita dikotak-kotakin sama orang yang di atas kita, oleh superior kita, ya. Di kotak-kotakin, dikasih ini gini ya, karena mereka mungkin lebih tahu. Sekarang sih gue nggak merasa punya batasan. Jadi dua itu aja sih kalau kata gue. Lu harus tahu rules of the game-nya setiap platform yang lu ikutin. Yang kedua, how far are you willing to go gitu. Lu mau sampai Arab juga boleh kok, mau cuman keliling Indonesia juga boleh gitu, terserah gitu. Iya. Itu sih kata gue sih yang jadi semangat gue sampai sekarang ya. Makanya gue bikin live IG. Gue harus tahu nih apa yang terjadi. Ngobrol sama Gaitsa, ngobrol sama Roy Bumerang. Kan gue nggak pernah tahu pikiran dia. Apa? Ngobrol sama Once Mekel. Wah, gue seneng banget dapet ilmu banyak. Itu sih. Aduh. Gila. Jadi kalau menurut Mas Pongki, maksimalnya kita ngerilis lagu setelah rilis itu jangka waktunya harusnya berapa lama? Biar masuk tadi yang di game tadi itu loh. Oke. Kalau gue agak kacau sih. Gue bisa sebulan bisa sebulan 2 kali. Produk gue banyak banget soalnya. Tapi sebenarnya tergantung kesiapan lu secara umum ya, secara umum. Kalau menurut aku paling nggak setahun 6 kali sih kalau kataku. Atau 5 deh, 5. Ya, itu kan sudah cukup sibuk sebenarnya. Sudah cukup sibuk. Tapi yang terpenting nanti karena ini digital, misalkan sekarang yang nonton 10, besok nggak akan jadi 8, nggak akan turun kan, pasti naik tuh angkanya. Benar, iya. Ya kan? Nah itu yang menyenangkannya digital, jadi seberapapun itu grafiknya akan naik gitu loh. Benar. At the end of the day grafiknya akan naik, jadi menurut gua itu yang harus kita jadiin cambuk ya, jadiin semangat. Gue sendiri bukan ahli digital. Kalau ngomong yang ahli digital itu pasti kayak Pamungkas, tuh dia ngerti banget gamenya. Ya, teman-teman yang di situ. Gue juga belajar banyak dari dia. Tapi kalau musisi pada umumnya standar sih. Harus perform sebanyak mungkin dimanapun. Iya. Itu yang ngebedain. Tapi kalau lagi sekarang kayak gini gimana, Mas? Ya dimanapun dan kapanpun sama aja. Seperti digital. Ini ya, contohnya seperti YouTube, iya. YouTube harus muncul aja. Naikin profilmu di platform umum, di platform yang umum. Paling itu gitu. Wow. Wah, gila. Ada yang bilang obrolan yang asik sekali, nambah ilmu, mantap. Ini mah masih cemen, belum sampai ke royalti jenis apa segala macam. Oh iya bener. Tapi itu nanti deh, nanti kita bisa bikin lagi. Gaitsa, aku thank you banget ya obrolannya. Ini sudah malam. Terima kasih, aku yang terima kasih Mas Pongki. Terakhir, katanya kamu sekolah lagi. Iya. Ambil apa? Bisnis sekarang. Bisnis manajemen, Mas. Nah, bisa Karena kan udah independen, jadi kayaknya harus punya basicnya gitu ya. Bener, cerdas banget. Ya wis, itu berapa lama lagi sekolahnya? Masih 2 tahun lagi, Mas. Oh, bentar lah itu, bentar. Disambi sambil main band kan bisa ya? Yoi, benar. Ya. Oke, Gaitsa. Thank you. Salam buat keluarga. Kita harus pamit dulu, sudah 1 jam lewat. Keluarga di Bali. Ya, kapan-kapan. Oh iya, kayak nggak berasa ya. Udah, iya, makanya. Salam buat keluarga, kapan-kapan kalau ke Bali kabarin, nanti siapa tahu kita bisa ketemu. Ya. Sehat-sehat. Thank you Gaitsa waktunya. Ya, sama-sama, sehat-sehat juga. Monggo. Juga. Bye-bye. Bye. Ya, aduh. Maaf ya kalau kelewat lama, tapi teman-teman terima kasih sudah tetap ada di sini bersama Gaitsa Kenang tadi. Malah kebalik saya yang ditanya-tanya, tapi nggak apa-apa. Kita cukup tahu tentang dia dan lagu barunya Riuh Renjana. Dan teman-teman yang belum order CD ini silakan ke Instagram saya, di situ ada nomor teleponnya di mana order, dan ini terbatas, setelah habis tidak akan dicetak lagi. Thank you teman-teman, CD season sudah available, dan tadi barusan Pongki Barta crossover. Sampai ketemu lagi minggu depan, dan ini juga akan ada di YouTube. Bye-bye.